Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 18 Mei 2023, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Hari ini adalah hari besar dalam gereja dan di Indonesia menjadi hari libur nasional. Mengapa Hari Raya Kenaikan Tuhan menjadi hari besar dalam gereja? Karena di hari inilah kita merayakan janji keselamatan Tuhan yang sungguh digenapi melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Bahkan setelah Yesus bangkit tidak selesai dengan Yesus kembali hidup. Namun ia menampakkan diri kepada para muridnya agar para murid menjadi percaya dan tidak ragu. Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan lagi-lagi tidak selesai dengan Yesus yang naik ke surga. Karena selanjutnya ia memberikan sebuah perutusan kepada para muridnya dan akan menyertai mereka hingga akhir zaman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya berpamitan dari paroki Bintaro Jaya, di salah satu lingkungan ada umat yang menyanyikan lagu ini. Pergilah Romo, kejarlah keinginanmu, selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Sendu sekali, namun makna nyanyian ini sangat dalam. Senada dengan perutusan Tuhan kepada para muridnya yang akan kita renungkan hari ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, perutusan Tuhan diawali dengan kata pergilah. Kata ini adalah kata kerja yang berarti bergerak, tidak pasif dan tidak diam di tempat saja. Kata pergilah memuat sebuah perutusan untuk mewartakan kabar sukacita, bukan untuk dia mengurus diri saja. Pergi mewartakan kabar sukacita bukan hanya berarti melakukan misi penginjilan ke daerah-daerah atau ke ujung-ujung bumi. Tidak, bukan seperti itu. Pergi mewartakan kabar sukacita adalah kehadiran kita dimanapun dan kapanpun yang memberi kesaksian hidup akan sukacita Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini terdapat dua kontrasikap dalam menanggapi perutusan. Yang pertama adalah mereka menyembah Tuhan, dan yang lain adalah ragu-ragu. Menyembah Tuhan menunjukkan kesiapan dalam menunaikan perutusan menjadi pewarta kabar sukacita. Sebagaimana dalam liturgi perkawinan ada bagian memohon doa restu kepada orang tua, biasanya dilakukan dengan bersujud
memohon restu agar dapat menunaikan perutusan hidup berkeluarga. Kontra sikap yang lain adalah keraguan yang didasarkan pada berita palsu yang disebarkan oleh mahkamah agama bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya. Ditambah ancaman dari pemerintah Romawi bagi mereka yang menjadi pengikut Kristus. Untuk itulah mereka menjadi ragu karena kabar berita bohong yang disebarkan juga ada ancaman yang menakutkan. Keraguan ini hendak diyakinkan oleh Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya dengan sebuah perutusan untuk pergi sebab ia akan selalu menyertai. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita bermenung. Sudahkah kita menunaikan perutusan untuk pergi menjadi pembawa sukacita dalam kehidupan ini? Atau kehadiran kita malah tidak menjadi sukacita bagi yang lain? Melalui peristiwa Yesus yang naik ke surga, kita diyakini supaya nggak lagi ragu dan kita diutus. Dan janji Tuhan kita akan disertai hingga akhir zaman. Maka jangan ragu lagi untuk mewartakan sukacita Tuhan. Muka yang lecek dan tidak sedap mohon dihiasi dengan senyuman. Sebab kita adalah pembawa kabar sukacita Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.